Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini hari Ahad hari Sabtu maksud saya, tanggal 28 Desember 2024, hampir 3 hari ke depan akhir tahun 2024, menandai berakhirnya tahun ini, tapi menyisakan dinamika persoalan yang mendera negeri ini yang tidak kunjung selesai di berbagai bidang. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintahan Joko Widodo telah mengakhiri jabatannya sebagai pimpinan tertinggi yang memimpin kabinet di tahun 2024 beberapa bulan kemarin, tetapi masih menyisakan residu berbagai sisa kebijakan-kebijakan yang tentu ini menjadi sebuah pekerjaan rumah yang akan menjadi tantangan besar bagi Presiden baru, yakni Prabowo Subianto. Persoalan-persoalan yang mengemuka akhir-akhir ini adalah terkait dengan ditetapkannya tersangka Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP setelah membuat sebuah surat pemecatan yang ditandatangani oleh Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP, kemudian juga ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Senyalomen Joko Widodo ketika merespon, dikonfirmasi oleh wartawan, merespon surat pemecatan yang dilakukan oleh PDIP, nanti kita tunggu. Nah, konfirmasi dari saat ini itu seolah-olah memberikan sinyal kepada kita bahwa ternyata nanti kita tunggu itu adalah ditetapkannya tersangka Hasto Kristianto. Namun ini menimbulkan satu kontraksi luar biasa terkait dengan seberapa sebetulnya langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan oleh PDIP terkait dengan informasi bahwa Koni sebagai sohibnya Hasto telah mendokumentasikan dokumen-dokumen yang dititipkan oleh Hasto Kristianto di Rusia, ya. Konon kabarnya dokumen-dokumen ini juga menjadi dokumen yang sangat penting terkait dengan bagaimana terkuaknya dugaan-dugaan korupsi yang ada di negeri kita. Termasuk juga yang terbaru adalah konfirmasi dari jubir PDIP, yakni Muhammad Guntur Romli, yang menyimpan video-video terkait dengan dugaan-dugaan korupsi yang ada di elit-elit politik atau elit-elit agama. Sudah hadir bersama kita Bang Marwan Batubara, Dr. Marwan Batubara. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Ya, saya tidak perlu memperkenalkan beliau. Dan ini alhamdulillah juga sudah hadir senior kita, Bang Dr. Abdullah Yahamawar. Mohon Bang, di sini Bang. Sini Bang. Beliau adalah mantan penasihat KPK. Ahlan wasahlan Bang. Iya. Masya Allah. Berikutnya adalah pengacara muda kita yang integritas perjuangannya tidak diragukan lagi, Aziz Yanwar SHMA. Di samping kiri saya, di kirinya Bang Marwan, ada Dr. Agus Durantono, seorang akademisi yang juga termasuk radikal, ramah pendidik, bergerakan. Kemudian yang terakhir adalah Ustadz Irwan Saifullah, tokoh pergerakan Islam yang memfasilitasi diskusi di samping yang memiliki gedung ini. Alhamdulillah, kita akan mencoba membedah seperti apa sebetulnya performa keberadaan berbagai kebijakan yang ditunjukkan oleh penyelenggara negara di berbagai bidang. Apakah itu bidang politik, bidang hukum, bidang ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan intinya epolek sosbud ankam, untuk meneropong arah ke depan masa depan Indonesia, terutama masa depan kepentingan rakyat memang benar-benar direalisasikan, yang ditunjukkan oleh keberadaan produk kebijakan yang diproduk oleh para penyelenggara negara dengan berbagai
dinamika di seputaran persoalan seberapa jauh sebetulnya produk kebijakan itu independen direalisasikan. Baik, untuk kesempatan awal ini saya akan berikan kesempatan kepada Dr. Marwan ya, atau Bang Gulat. Dari lempar ini para debat itu. Ya, Bang Gulat dulu, karena Bang Gulat nampaknya yang paling tua kan begitu. Kalau kriterianya yang paling tua, dipersilakan memberikan iktiram kepada yang senior untuk memberikan arahan kepada kita, karena saya kira perspektif beliau adalah perspektif yang multi ya, untuk bisa menggambarkan bagaimana gestur penyelenggaraan negara yang ditunjukkan oleh para penyelenggara negara. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bang Abdullah dalam beberapa kesempatan diskusi bersama beliau, bahwa sebetulnya sederhana kalau kita mau menyelesaikan persoalan korupsi sebagai persoalan utama di negeri yang boleh dikatakan sebetulnya ini adalah negeri darurat korupsi. Bukan hanya darurat korupsi, tapi juga darurat judi online, darurat narkoba, darurat illegal mining, dan lain sebagainya. Kalau beliau sampaikan bahwa kalau pemerintah ini mengambil pilihan politik fiskal atau politik APBN dengan sepenuhnya secara berdaulat mengelola sumber daya alam, maka sebetulnya ini adalah bagian dari intervensi program atau intervensi kebijakan yang akan bisa menyelesaikan persoalan negeri. Tapi persoalannya adalah sejauh mana political will para penyelenggara negara bisa mampu merealisasikan itu. Tentu ini dibutuhkan struktur dan rejim atau sistem dan rejim yang kapabilitas dan kompatibilitas dalam bisa mengifot realisasinya kepentingan ini. Saya akan berikan kesempatan ke Bang Dula, terutama meneropong sejauh mana ini Bang, kalau kita bicara soal kemampuan para penyelenggara negara saat ini di tengah latar konflik antar elit, terutama yang ditunjukkan oleh PDIP dan Jokowi sebagai kadernya PDIP awalnya, karena pilihan yang terkait dengan preferensi politik pilpres itu yang membuat kemudian Jokowi dinilai oleh PDIP telah melakukan pelanggaran terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sejauh mana Abang melihat ini semuanya, Pak? Terima kasih moderator sekaligus tabel bait dari acara ini. Tahun lalu saya menulis buku dengan judul Orde Reformasi yang Tergadai. Kalau kita datang ke kantor pegadaian, maka jargonnya adalah menyelesaikan persoalan tanpa persoalan, atau menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ternyata Orde Reformasi menyelesaikan masalah dengan masalah. Tergadainya reformasi organisasi karena ada beberapa krisis. Yang pertama krisis korupsi, yang kedua krisis narkoba, yang ketiga krisis keluarga, yang keempat krisis penegakan hukum, dan yang kelima krisis nasionalisme. Maka solusinya buku saya sesudah itu adalah Indonesia Berkah 2045. Saya tidak menggunakan istilah Indonesia Emas, karena Indonesia Emas itu cenderung pada materialisme. Dan alinea ketiga, Mukadimah sempat menyatakan atas rahmat berkah Allah yang Maha Kuasa, bla bla bla. Jadi berkah, bukan emas seperti itu. Kalau berkah, insya Allah 2045 Indonesia masih ada. Kalau emas, saya khawatir 2045 Indonesia sudah tidak ada. Kalau masih ada, mungkin jadi jajahan dari satu superpower atau dua superpower. Yang sekarang insya Allah mungkin bulan depan terbit, itu adalah kewajiban konstitusional Presiden. Jadi dari buku pertama kedua itu saya menemukan bahwa persoalannya ada pada Presiden. Karena konstitusi kita menempatkan Presiden itu sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan. Sehingga demikian dalam teori ilmu negara yang ditentukan oleh PBB bahwa satu negara itu diakui kalau ada wilayahnya, ada rakyatnya, ada pemerintahannya, dan ada konstitusinya. Berarti kita punya negara, kita punya wilayah, kita punya rakyat, kita punya pemerintah, kita punya konstitusi. Berarti tinggal hanya dua persoalan, rakyat dan presiden, pemerintah.
dalam soal hubungan rakyat dengan kepala negara atau presiden ini ada satu dialog antara Ali bin Abi Thalib ketika jadi khalifah dengan sahabat. Sahabat bertanya, kenapa waktu Abu Bakar khalifah, Umar khalifah tidak ada unjuk rasa, tidak ada demonstrasi. Ketika Anda jadi khalifah, unjuk rasa di mana-mana, demonstrasi di mana-mana. Kata Khalifah Ali bin Abi Thalib, benar, waktu Abu Bakar khalifah, Umar khalifah tidak ada unjuk rasa, tidak ada demonstrasi karena warga negaranya adalah saya. Ketika saya jadi khalifah, unjuk rasa di mana-mana karena warga negaranya adalah sampean. Jadi presiden kepala negara itu ada representasi dari rakyatnya, seperti itu. Jadi oleh karena itu saya tidak menyalahkan 100% Jokowi, SBY dan seterusnya, tapi juga adalah rakyat. Sebab apa? Kalau di tempat Ustadz 99% di RT Ustadz itu pencuri, maka pemilihan ketua RT pasti yang terpilih pencuri. Nah, seperti itu. Jadi itu kondisi sekarang. Tapi bagaimanapun rakyat itu dalam masyarakat agraris itu paternalistik. Jadi cenderung melihat kepada pemimpinnya. Karena itu buku terakhir saya yang insya Allah bulan depan terbit itu adalah kewajiban konstitusional presiden. Mulai dari Soekarno, Soeharto sampai terakhir apalagi Jokowi. Ini luar biasa kalau sistem hukum di Amerika. Maka Joko itu dihukum paling tidak 100 tahun. 100 tahun? Iya, karena kalau di Amerika itu kan digabungkan. Semua diakumulasi tindak pidana. Tapi kalau kita tidak, Indonesia dipilih mana yang apa namanya, ya, alternatif seperti itu. Sehingga mungkin ambil yang tertinggi, misalnya apa, dan saya hitung berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang yang lain itu paling tidak ya hukuman mati. Nah, atau seperti pernah diterapkan oleh KPK terhadap Nasaruddin berseri. Berseri artinya kasus korupsinya dulu sudah berjalan beberapa tahun baru kemudian money laundry-nya dan seperti itu. Nah, tapi paling tidak minimal untuk Jokowi itu hukuman mati seperti itu. Nah, persoalannya adalah Prabowo punya kemampuan atau tidak. Artikel terbaru 2 hari lalu saya menulis tentang korupsi ala Prabowo. Ya. Jadi ketika Prabowo pidato di depan mahasiswa di Mesir, dia katakan, hei para koruptor, apa segala macam-macam bla bla bla, kembalikan harta kekayaan, duitnya seperti itu. Diampuni. Bisa cara diam-diam apa itu nanti dimaafkan, diampuni. Nah, ternyata baik undang-undang tipikor maupun KUHP itu termasuk percobaan. Dan ketika saya di KPK pernah kami proses dan tangkap usaha percobaan. Jadi dalam apa namanya KUHP itu percobaan ada satu tindak pidana yang belum selesai, belum selesai. Nah oleh karena itu maka ketika Prabowo mengatakan begitu berarti tidak sadar bahwa mengembalikan kerugian keuangan negara tidak menggugurkan pidana. Itu dalam undang-undang tipikor seperti itu. Jadi kembalikan harta yang dicuri atau semacamnya tidak menggugurkan pidana. Pidananya tetap jalan. Pidananya tetap jalan. Nah, seperti itu. Bahkan kemudian pernyataan Prabowo itu bisa dikategorikan sebagai percobaan atau yang ketiga adalah menghalang-halangi proses penegakan hukum. Jadi bukan termasuk kategori obstruction. Ya itu menghalangi proses hukum itu. Jadi Prabowo bisa kena 3 pasal seperti itu. Seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kemudian kalau Prabowo itu betul-betul mau serius sebagai seorang jenderal bukan karena mantu presiden waktu itu, artinya jenderal murni seperti itu, maka saya sarankan yang pertama adalah Prabowo terbitkan Perpu mengembalikan undang-undang KPK yang lama, Undang-Undang Nomor 30 2002, kemudian meminta 57 orang Novel Baswedan dengan teman-temannya itu kembali lagi ke KPK karena mereka ini kan sebenarnya 75 orang yang dipecat Firly dengan skenario TWK, tes wawasan kebangsaan. Kenapa itu wacana itu? Karena mereka ini ketika Firly diputi penindakan, mereka ini selalu melawan Firly. Dan ketika Firly jadi diputi penindakan itu 20 kasus OTT bocor. Sehingga dengan begitu maka kemudian ketika dia dipecat dari diputi penindakan, lantas kemudian karena Kapolri itu orang sekampung, sedaerah,
sebelum ada SK dari pimpinan diterbitkan tentang pemecatan Firly, ditarik menjadi Kapolda di Sumatera Selatan. Maka beliau ikut proses seleksi pimpinan KPK dan kemudian sampai di Komisi 3 DPR. Pada waktu itu pimpinan KPK, waktu itu Pak Agus Raharjo, pimpinan KPK, mengirim surat resmi kepada Presiden Jokowi dan DPR bahwa orang ini bermasalah. Tapi ternyata terpilih jadi ketua KPK. Jadi tugas Firly itu adalah mengamankan Tito yang ada punya kasus buku merah. Kalau masih Anda ingat dulu buku merah, Jokowi tidak terlibat langsung, tapi ada iparnya terlibat dalam menyelamatkan, membebaskan pajak dalam kaitan dengan kasus Tito itu. Nah, waktu itu mereka sedang honeymoon, ya. Jadi istilah HRS itu kita nonton saja pencuri dan pencuri berantem, penjahat dan penjahat berantem seperti itu. Jadi kalau masih bulan madu, itu kan bau kentut pun harum kan, seperti itu. Tapi ketika sudah cerai, maka habis-habisan seperti sekarang. Saya ditanya sama wartawan apakah Hasto akan ditangkap atau tidak. Bergantung dari perceraian Jokowi dengan Mega itu talak 1, talak 2 atau talak 3. Kalau talak 3, Hasto akan dipenjara dan tangkap. Tapi kalau talak 1, talak 2 masih bisa rujuk kan. Nah, masih bisa rujuk. Kalau rujuk berarti Hasto tidak akan ditangkap. Atau misalnya diproses kemudian dibuat pra-peradilan sedemikian rupa kasus Gubernur Kalimantan Selatan itu karena orangnya Jokowi, kemudian pra-peradilan KPK kalah. Seperti itu. Jadi dan ketua KPK sekarang itu orang Jokowi. Orang Jokowi. Nah, oleh karena itu maka kalau Prabowo betul-betul jantan mau memberantas korupsi, terbitkan Perpu gitu. Sudah itu kedua terbitkan beberapa Perpu yang berkaitan dengan pembatalan Undang-Undang IKN, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Kesehatan, nah, seperti itu. Sehingga kemudian Prabowo bisa merasa dirinya betul jenderal, PD seperti itu, sehingga kemudian tidak terganggu. Tapi kita lihat dalam waktu 100 hari ini apa bisa atau tidak. Ya, kita kasih kesempatan 100 hari seperti itu. Nah, sebab jika tidak maka kemudian besan saya di Malaysia itu telepon saya waktu pelantikan kabinet itu. Dia bilang, Pak Abdullah, kalau meeting kabinet itu di Padang. Padang itu bahasa Malaysia itu lapangan. Jadi kan 100 orang kan di lapangan seperti itu. 109 orang. Seperti itu. Nah, jadi itu problem sehingga begitu maka 2025 tambah serius. Kenapa tambah serius? Sebagai bagian akhir dari catatan saya ini, tambah serius karena kita punya APBN 2025 itu 3.650 triliun. Utang jatuh tempo dan bunganya tahun depan itu 1.000 triliun. Jadi berarti sisa 2.650 triliun. 2.650 itu ada beberapa kabinet baru, menteri baru dan segala macam, kemudian sarana prasarananya, kemudian mau beri makan gratis dan seperti itu, yang mulai dari 15.000 kemudian 10.000 dan bermacam-macam seperti itu. Maka kemudian bisa dipahami bahwa PPN itu dari 11% menjadi 12%. Karena mau bisa tumbal APBN itu. Jadi bukan bertambah 1%. Kan saya ini guru matematik. Jadi 11 menjadi 12. Berarti kan 11 per 12 itu kali 100% berapa persen kan? Jadi bukan 1%. Nah, dari 11 menjadi 12 itu bukan tambah 1%. Seperti itu. Nah, untuk tumbal. Kemudian ekspor pasir. Saya WhatsApp teman di Singapura. Apa betul Singapura perlu pasir? Ya perlu, nggak perlu sih. Tapi itu kan Prabowo mau tumbal, mau tambal APBN yang kurang itu 2025 maka ekspor itu. Problemnya adalah orang yang mengekspor itu orang dekat Prabowo. Nah itu problem. Dan itu juga sudah kasus baru lagi seperti itu. Nah, jadi banyak sekali kasus yang dilakukan oleh Prabowo ini sadar atau tidak, paham undang-undang atau tidak seperti itu. Nah, sehingga demikian maka 2020 itu tambah parah APBN terus. Kemudian apa saja di Indonesia kenaikan sesuatu itu berdampak langsung tidak langsung. Misalnya PPN naik menjadi 12%. Orang terima gaji, kemudian beli
barang apa, bahan pokok dan seterusnya itu naik. Terus disebutkan bahwa tidak ada barang-barang pokok itu tidak berpengaruh. Ini bertentangan dengan undang-undang harmonisasi perpajakan, di mana di sana disebutkan sistem yang diterapkan ada single tarif. Jadi tidak bisa ada beberapa tarif, single tarif. Jadi kebijakan itu bertentangan dengan seperti itu. Nah, sehingga demikian maka akhirnya harga barang naik, kemudian transport naik, semua naik, maka kemudian gaji naik tapi tidak berbanding lurus dengan harga barang naik, maka kemudian rakyat tercekik. Kalau misalnya Sri Mulyani mengatakan 11% itu orang miskin, itu karena kriteria orang miskin menurut Menteri Keuangan Indonesia adalah orang yang punya penghasilan di bawah $1. World Bank itu menetapkan 2,4 orang. Jadi kalau berdasarkan kriteria Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemulung di Jakarta, peminta-minta di jalanan, itu tidak termasuk orang miskin. Karena penghasilan satu hari bisa 20, 25 ribu dan seterusnya seperti itu. Nah, sehingga demikian kalau berdasarkan World Bank, maka hampir 60% dari 285 juta rakyat Indonesia itu adalah miskin. Itu problem besar. Maka tingkat kriminalitas akan meningkat. Apakah judi online, apakah narkoba, apakah pinjol, itu akan meningkat. Karena orang serba susah. Maka kemudian tingkat keganasan, apakah KDRT, apakah kasus kriminal, itu akan meningkat. Nah, sehingga gejolak sosial antar kelompok dan kelompok yang lain, seterusnya. Sebagai penutup, pertama kali saya setuju dengan Prabowo adalah pilkada dikembalikan. Jadi Orde Baru itu sudah benar, cuma salahnya adalah orang-orang itu tidak memahami tugas sebagai anggota MPR, anggota DPR, DPRD, sehingga salah. Sehingga Soeharto itu sebenarnya sudah tidak mau lagi dia, tapi orang-orang di istana atau di apa namanya itu mau supaya mereka menjadi menteri terus, maka didorong Soeharto maju terus seperti itu. Nah, oleh karena itu maka Pilpres dan Pilkada itu bertentangan dengan sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan perwakilan, yang saya pernah tabayun dengan beberapa orang tua, Pak Nasir, Pak Sab, Pak Bur, Pak Rum, itu sila diusulkan oleh Haji Agus Salim, merujuk kepada kasus Umar Ibn Khattab. Ketika Umar Ibn Khattab kena tertusuk dan kemudian luka parah, para sahabat minta tunjuk anaknya Abdullah bin Umar, tapi Umar tidak setuju, tunjuk 6 orang formatur sahabat. Mereka amrum syura bainahum, maka menetapkan Utsman Khalifah. Kasus itulah yang kemudian diajukan oleh Haji Agus Salim sila keempat itu. Persoalannya adalah bahwa MPR kita dulu itu ada pelacur, ada koruptor, ada apa kafir dan seterusnya. Sedangkan 6 orang dari formatur Umar Ibn Khattab adalah orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. 10 orang, 6 orang ini masuk. Jadi oleh karena itu saya setuju kembali kepada Pilpres di MPR, pilkada itu dihilangkan. Kalau masih ada money politik, bisa ditangkap di KPK. 3-4 tahun yang lalu KPK tangkap 41 dari 45 anggota DPR Kota Malang. Satu bis diangkut, bisa. Jadi kalau Jakarta 150 anggota DPRD-nya, untuk terpilih jadi gubernur itu 76 orang. 76, satu orang ke 1 miliar atau berapa miliar, KPK bisa tangkap 70. Begitu juga di sidang MPR. Saya kira itu catatan saya untuk prospek 2025, betul-betul parah betul. Jadi forum ini jangan berapa bulan sekali, bila perlu sebulan sekali atau 1 pekan sekali, supaya kemudian mengantisipasi banyak persoalan. Saya kira itu catatan saya. Makasih. Terima kasih Bang Abdullah Yahya Mahwa yang juga cukup mendasar dan komprehensif untuk menjelaskan gambaran persoalan di negeri kita, dan saya kira challenge-nya adalah sebagaimana tadi disampaikan oleh Bang Abdullah Yahya Mahwa, apakah berani Prabowo mengeluarkan beberapa perpu, diantaranya perpu untuk mengembalikan undang-undang KPK yang sebelum direvisi, kemudian perpu untuk menganulir undang-undang HPP sebagai dasar kebijakan PPN 12% sebagai pajak yang nampaknya ini digenjot sebagai antisipasi untuk memenuhi defisit anggaran pendapatan belanja negara, dan berbagai perpu-perpu yang lain yang sebetulnya adalah semangatnya untuk bisa merealisasikan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat. Saya teruskan ke Bang
Marwan Batubara. Istilah yang menarik dan saya kira ini menjadi sebuah representasi untuk menggambarkan pola pengelolaan kebijakan ekonomi, yakni dalam konteks proyek strategis nasional. PK2 adalah sebuah istilah yang beliau tulis di dalam sebuah tulisan WA yang disebut dengan corporate and state crime. Kalau kita bicara masalah proyek strategis nasional PIK 2, di mana ada Aguan di sini, di mana ada Antoni Salim di situ, yang benar-benar sudah merusak hak-hak rakyat, terutama hak kepemilikan yang terkait dengan lingkungan hidup, kondisi sosial, ekonomi, dan berbagai persoalan-persoalan di seputar stempel proyek strategis nasional atas kegiatan-kegiatan swasta yang dilakukan oleh para oligarki, oleh para pengusaha. Nah, sejauh mana ini Bang Marwan Batubara melihat keberadaan legacy atas berbagai kebijakan-kebijakan ekonomi, terutama terkait dengan pengelolaan sumber daya alam maupun proyek-proyek strategis nasional yang merupakan negatif legacy-nya Mulyono atau Jokowi ini nanti sejauh mana ini bisa dikelola benar-benar berkeadilan oleh Prabowo Subianto lepas dari segala ketergantungan. Silakan Pak. Mungkin khusus Cak Selamat, Oh iya. Kenapa? Sudah cukup. Oh ya. Cak Selamat. Terima kasih Mas. Cak Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi pertanyaannya itu banyak keborongan. Jadi saya harus bahas bagaimana. Oke, sebelum tadi kaitannya dengan ekonomi dan tambahan, ya, fokusnya ke sana ekonomi dan tambahan. Saya ingin sedikit menyambung yang disebut Pak Abdullah terkait korupsi ya. Hanya ingin memberikan pendapat saya tentang sikap Prabowo itu. Ya. Bahwa saya lebih yakin pernyataan-pernyataan tentang korupsi itu lebih kepada retorika, bukan kepada rencana rencana yang dasar dengan pada tekad yang kuat, bukan ya, retorika bahwa nanti dengan begitu ingin ditunjukkan kepada publik beliau akan melakukan ini, nangkap itu, ya, mau katanya sampai ke kutub gitu ya, ngejar. Tapi yang di depan mata aja itu sudah cukup buktinya tidak dilakukan apa-apa gitu ya. Nah, jadi hanya retorika. Yang kedua, saya melihatnya ini menunjukkan bahwa cengkeraman Jokowi yang melanggengkan atau yang membuka begitu banyak pintu-pintu korupsi yang melibatkan Jokowinya sendiri itu masih kuat untuk berani dibuka oleh Prabowo. Jadi masih dicengkram. Jadi bagaimana mau bertindak, mau berbuat sesuatu. Yang ketiga, saya khawatir bahwa Prabowo sendiri tersandra kasus-kasus korupsi. Karena itu ya coba saja misalnya ada yang nantang Anda membuka kasus ini, kasus Anda nanti saya buka gitu. Maka dia akhirnya tidak berani melakukan apa-apa. Jadi tiga hal itu saya kira perlu menjadi catatan kita. Hanya retorika masih dicengkram oleh Jokowi, lalu ada kasus yang membuat Prabowo itu tersandra untuk berani mengusut kasus-kasus korupsi besar misalnya. Dan itu sangat banyak ya, masalah misalnya Blok Medan, masalah korupsi yang dibabel soal timah misalnya yang nilainya ratusan triliun, tapi yang dijadikan saya kira cuma tumbal aja itu ya. Tumbal juga cuma dihukum 6,5 tahun, sementara yang di belakangnya ini siapa misalnya? Ya kan? Ada penyelundupan nikel misalnya. Orang menengarai ini ada keterlibatan dari Kapolri, ya, Sigit misalnya, tapi itu nggak jelas ujungnya seperti apa. Sama juga nikel ini melibatkan misalnya tim suksesnya Jokowi waktu Pilpres,
Ini juga tidak jelas kelanjutannya. Nah, karena itu saya kira di samping bahwa KPK-nya harus dirubah undang-undang dasar untuk melakukan penuntasan korupsinya. Tadi Pak Abdullah sudah sebutkan tentang perlunya penerbitan Perpu, dan kalau itu bicara Perpu itu ada ranah yang memang lebih dominan peran presidennya, Prabowo. Ini jadi tantangan bagi Prabowo. Kalau Anda memang bukan retorika, cuma omong-omong, ya buktikanlah dengan Anda menerbitkan Perpu bahwa korupsi ini sudah sangat banyak merugikan negara dan rakyat, maka buktikan dengan menerbitkan Perpu. Saya kira rakyat akan mendukung itu. Karena kalau diproses dengan adanya amandemen undang-undang di DPR itu di samping panjang, saya kira nanti intervensi oligarki itu akan masih akan sangat kuat untuk supaya itu akhirnya tidak jadi berubah. Tapi kalau Perpu, sepanjang presidennya tidak omon-omon, itu bisa dilakukan. Kemudian juga soal tadi yang saya sebut itu daftarnya sangat banyak ya, bisa lebih dari 10 kasus-kasus besar yang bisa ditunjukkan oleh Prabowo bahwa dia serius ingin menuntaskan kasus itu. Tapi kalau dengan ucapan dengan pernyataan mau damai, ini saya kira ya retorika dan omong-omong saja, dan kita tidak banyak berharap. Karena itu di samping dari Perpu kita minta bukti presiden itu melakukan sesuatu yang signifikan, tapi saya kira rakyat juga perlu berbondong-bondong untuk menuntut ya. Dan menuntutnya itu di samping ke DPR juga kepada pemerintah, dan ini bisa ditunjukkan dengan aksi-aksi. Nah, cuma memang aksi kalau terkait korupsi itu agak susah untuk menggalang massa ya. Maka saya kira yang bisa menggalang massa, yang akhirnya nanti dari situ rakyat ini bisa menuntut ke masalah korupsi, tapi dimulai dengan kasus yang justru menyangkut hidup dan kelangsungan hidup orang secara kemanusiaan ya. Karena ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar dalam 10 items yang ada dalam konstitusi itu ya. Ada misalnya kasus sampai 6 ketentuan HAM dalam Undang-Undang Dasar kita itu dilanggar dalam proses atau dalam pembentukan atau penetapan dan pelaksanaan PSN PIK 2 dan REM 4 ya. Ada minimal 6 ketentuan HAM, dan kalau ini sudah seperti ini, sudah waktunya rakyat untuk bangkit melawan. Karena itu berangkat dari fakta lapangan bahwa di PIK 2 di Tangerang terutama ada di sekitar 10 kecamatan yang sudah dibebaskan oleh aguan yang didukung oleh aparat, terutama itu aparat keamanan, polisi, dan juga itu atas saya yakin atas komplotan yang dipimpin oleh Joko Widodo waktu jadi presiden. Itu korbannya sudah sangat banyak. Ada yang mati, tapi banyak ribuan, puluhan ribu orang yang kehilangan tempat tinggal dan kehilangan mata pencaharian. Tapi nanti yang namanya rezim oligarki ini akan menyuarakan kepada rakyat bahwa proyek ini proyek ramah lingkungan, sama dengan di Lempang ya. Ada Eco City, lalu di sini ada Tropical Coastland kalau bicara di Banten. Lalu ini akan mendatangkan investasi. Ada katanya sampai 2030 itu sekitar 60 triliun. Akan membuka lapangan kerja berapa banyak? Sekitar 6.000. Lalu yang tidak langsung itu sekitar 60-an ribu orang katanya. Lalu ini akan
memicu pertumbuhan ekonomi, menambah misalnya pendapatan daerah dan rakyat. Tapi ini kan cuma gimmick untuk menunjukkan bahwa ini sesuatu yang akan mendatangkan manfaat, tapi manfaat untuk siapa? Manfaat untuk para investor dan para pendukung oligarki. Tapi rakyat yang saya sebutkan tadi, ya, itu kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Artinya proyek PIK 2 ini, ya, kita fokus ke PIK 2 misalnya, kita bahas nanti soal Rempang, tapi PIK 2 ini menghilangkan mata pencaharian lebih dari misalnya 20.000 nelayan, petani, petambak yang itu tercerabut dari tempat tinggalnya yang sudah ditinggali misalnya ratusan tahun. Alasannya tadi itu, ini mendatangkan investasi, ini hijau, ini akan ada pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja. Tapi untuk siapa? Nanti pekerjaannya seperti yang terjadi di sektor nikel, disebut hilirisasi, tapi mayoritas pekerjaannya itu dari Cina. Orang kita tuh hanya jadi buruh. Nah, sama juga nanti. Seperti teman kita Pak Said bilang, nanti akan ada pembangunan Surabaya Frontline. Yang dibangun itu adalah mereklamasi laut di sekitar Surabaya, di pantai utaranya. Tapi ini yang nanti akan seperti menjadi Hong Kong di Surabaya, Chinatown. Nanti orang kitanya itu hanya jadi pekerja yang di Surabaya itu. Sama ini dibersihkan, ya, lahan yang ada di utara Kabupaten Tangerang itu sampai nanti Serang itu juga ada kecamatan yang dibebaskan, dibersihkan dari orang-orang pribumi untuk nanti jadi pekerja kasar. Dan tidak dipedulikan bahwa mereka diusir dari sana, tempat tinggalnya seperti apa, lapangan pekerjaannya seperti apa. Sama juga dengan di Rempang, Eco City katanya. Tapi yang nanti datang, yang dapat keuntungan besar itu ya si oligarki, konglomerat, lalu nanti pendatang dari Cina sana. Sementara kitanya ini, pribuminya itu tersingkirkan. Disebutkan bahwa ini akan buka lapangan kerja untuk siapa? Ya, lalu kalau memang dipindahkan, ya cari dulu tempat tinggal penggantinya. Tidak dipaksa, ya, tidak dipaksa dan ditindas. Nah, yang adalah penindasan ala VOC, dan itu sudah terjadi dan kita punya bukti yang sangat banyak. Nah, bicara PSN misalnya, yang dikasih kesempatan atau dikasih status PSN itu hanya 1.756 hektar. Tapi yang dibebaskan itu puluhan ribu hektar ke arah barat. Lalu memakai label bahwa ini proyek PSN. Padahal yang dapat status itu hanya 1.700. Yang puluhan ribu itu hanya dipakai oleh si rezim oligarki itu sebagai alat untuk menyingkirkan rakyat secara paksa, secara zolim. Jadi rakyat itu disingkirkan secara zolim oleh rezim ini. Yang dipimpin siapa waktu itu? Joko Widodo. Lalu ada aduan di sana dan sekarang banyak, ya, termasuk dari DPD yang namanya Yoris Sampono yang dari PANI misalnya, itu ikut-ikutan memanipulasi rakyat untuk mengatakan ini sesuatu yang benar. Padahal tadi kezoliman itu sudah sangat faktual di lapangan. Itu sebabnya kalau tadi saya bilang rakyat untuk bangkit, ini contoh nyata ini. Kalau Anda peduli, mari bangkit rame-rame. Nanti kita akan ada deklarasi perlawanan di tahun depan, mulai dari PIK, dari Tangerang, deklarasi perlawanan terhadap rezim oligarki yang kelihatannya ini masih bercokol meskipun presidennya sudah berganti. Jadi buktikanlah bahwa Prabowo ini tidak omong-omong. Misalnya tidak boleh ada negara dalam negara, akan memberantas korupsi, dan ini hanya bisa terjadi kalau ada perlawanan rakyat.
Kalau tidak itu Prabowo hanya omong-omong, buktinya seperti itu. Awal pidato pelantikannya begitu menggebu-gebu, tapi lambat tahun ke belakang ngomongnya mau kasih kesempatan damai. Ini apa ini gitu? Nah kalau ini dibiarkan terus, ya cobalah itu akan terus berlangsung yang namanya bercekolnya rezim oligarki yang antara lain itu bisa dibuktikan bagaimana misalnya yang jadi menteri itu lebih dari 50% adalah orang-orang Jokowi. Kebijakan Jokowi masih terus berlangsung, ya. Dan saya kira kalau bicara kembali masalah korupsi ini tidak akan ada hasil yang akan kita peroleh sepanjang rakyat itu hanya diam saja. Jadi kalau kita pakai istilah state corporate crime, crime itu kriminal. Kriminal itu oleh siapa? Oleh state dan corporate. Siapa ini? Ya pengusaha-pengusaha dan sama pejabat-pejabat pemerintah. Dan pelaku utamanya waktu Jokowi itu jadi presiden ya Jokowi. Itulah pelaku-pelaku kriminal yang wajib dipidana ya kalau negara ini mau bersih. Dan kalau memang Prabowo itu tidak omong-omong, buktikan menghentikan state corporate crime ini yang dipimpin oleh Joko Widodo, dan salah satunya mulailah dengan menangkap misalnya Aguan. Itu contoh sangat nyata kejahatan yang dilakukan oleh state corporate crime ini, contoh paling nyata yang alat buktinya sudah lebih dari cukup, tinggal sekarang ada nggak kemauan dan komitmen dan sesuai antara perkataan dengan perbuatan yang selalu dikatakan oleh Prabowo, dan yang di rakyat tunggu adalah perbuatan Anda itu seperti apa. Kalau tidak, memang kita tidak perlu terlalu optimis lah, kita akhirnya menjadi pesimis, ini akan sama saja dengan yang sebelumnya. Nah, tapi kita tidak berharap seperti itu. Ya. Kita mau Prabowo sebagai jenderal, ya, buktikan bahwa itu adalah prajurit Sabta Marga yang setia dengan sumpah Sabta Marga itu. Ya. Jangan hanya omong-omong, tapi buktikan dengan tindakan nyata dan hentikan sepak terjang oligarki yang sudah sangat mencengkram Indonesia saat ini. Saya kira itu. Ya, terima kasih Bang Marwan Batubara. Saya akan berikan secara proporsional waktu yang cukup untuk para pembicara. Nanti di bagian akhir saya akan berikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi rekomendasi, usulan atau kritik terhadap para penyelenggara negara sebagai wujud tanggung jawab civil society, masyarakat sipil. Berikutnya saya akan berikan kesempatan kepada Bang Aziz Yanuar. Saya teringat dari apa yang disampaikan oleh Habibana Muhammad Rizik Syihab di aksi 212 reuni 212. Masih ada bau anyir dalam kabinet Prabowo, dan itu masih tersisa sebagai bagian yang perlu diselesaikan oleh Prabowo Subianto yang merupakan bagian dari legacy rejim Joko Widodo. Sejauh mana law of enforcement sebagai catatan akhir tahun 2024 dan arah ke depan law of enforcement atau penegakan hukum, terutama yang terkait dengan adanya novum yang direpresentasikan dari buku putih, dan itu sudah cukup menjadi sebuah alat untuk menindaklanjuti sejauh mana proses penindakan keberlanjutan penindakan hukum atas KM 50. Silakan Bang Aziz Yanuar. Baik, terima kasih. Selamat. Kemudian rekan saudara Agus dan juga Dewan serta saudara sekalian, serta kita sekalian, baik, menanggapi pertanyaan dan juga perkembangan diskusi ini dari pelaksanaan terkait dengan enforcement, memang kita sama-sama sadari bahwa sepertinya memang dalam kurun 100 hari yang mendekati Februari nanti 2025, pemerintahan Pak Prabowo ini masih
Jadi menurut saya ini yang harus kita trigger kepada pemerintah ini untuk tidak segan-segan, ya, untuk tidak segan-segan maju ke depan terus dan juga meninggalkan masa lalu yang memang kurang bagus dan tidak bagus. Kenapa? Karena dia memiliki semua yang dibutuhkan untuk melakukan upaya langkah ke depan. Tentara di bawah dia, kepolisian di bawah dia, semua perangkat negara, bahkan sampai anggaran pun di bawah dia. Maksud saya, dia sebagai kepala negara, Pak Prabowo ini beserta jajaran ini juga harus mempunyai keberanian untuk membuktikan bahwa mereka lebih baik dibanding yang dahulu. Jadi menurut saya ini yang sangat penting. Dan saya melihat yang tidak berubah adalah satu. Kita bicara keadilan, seharusnya keadilan itu didapat oleh masyarakat, oleh rakyat, oleh individu-individu di setiap jengkal negara yang ada di sini, tanpa kita minta. Tapi kalau kita bicara masih kita berjuang untuk menegakkan, kita berjuang untuk, menurut saya keadilan itu sudah otomatis didapat dan negara harus menyediakan keadilan itu. Sebagaimana yang terjadi di negara-negara maju, mereka tidak dalam suatu pelayanan misalnya, mereka tidak peduli Anda konglomerat, Anda pejabat, Anda buruh, Anda warga negara asing pun, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, untuk mendapatkan hal yang menjadi hak dia, itu mereka akan memperlakukan dengan setara. Maksud saya, selama itu belum kita dapat, selama kita harus meminta. Tadi Pak Maulan dan Pak Abdullah Mahkamah juga luar biasa, dia mengatakan bahwa kita harus berjuang untuk turun ke jalan, mencari keadilan, menuntut keadilan. Ini menurut saya hal yang berarti tidak diakomodir dengan baik keadilan itu, dan pemerintah itu jauh panggung daripada api untuk hal yang proporsional terkait dengan keadilan. Karena keadilan itu adalah hak yang harus dipenuhi. Yang memenuhi adalah yang berkuasa, yaitu negara. Nah, sekarang kalau kita tadi mau menuntut sesuatu yang nggak benar, ASN, PIK tadi kan, PIK 2, itu sudah jelas gitu loh. Bagaimana pelanggaran dalam proses administrasi untuk formulasi proyek itu sendiri. Itu kan sudah disampaikan oleh Mas Ahmad Kozinuddin, kemudian sudah dia sampaikan. Bahkan yang lebih konyol, setahu saya kemarin, kalau saya nggak salah, ketika ada rapat bersama pemangku kebijakan di Banten dan juga penguasa di sana dengan rakyat yang saya dengar dari teman-teman FPI juga hadir, itu mereka mengatakan tidak memahami bagaimana proses dari PIK 2 ini dan tidak tahu kalau ini melanggar hukum. Itu konyol maksud saya. Bagaimana bisa seorang penguasa tidak lebih mengerti dibanding rakyatnya? Ini menurut saya hal yang menurut saya harus dibenahi dari pemerintahan Prabowo ini. Orang-orang masyarakat itu banyak yang cerdas. Artinya kalau orang-orang yang kurang akal itu menurut saya diganti aja gitu, diperbaharui gitu. Bagaimana bisa mereka itu menjalankan pemerintahan tapi tingkat intelektualitasnya di bawah masyarakat? Ini nggak boleh terjadi gitu menurut saya. Itu yang harus kita perjuangkan. Kemudian terkait dengan KM 50, sekali lagi kita sedang dan terus akan upayakan bahwa KM 50 ini harus kita usut tuntas, dan juga saya memastikan bahwa langkah ke depan untuk KM 50 ini the one and only adalah melalui pengadilan HAM sebagaimana diatur Undang-Undang 26 tahun 2000. Jadi saya sudah bersampaikan berkali-kali di beberapa acara kepada masyarakat juga kepada publik bahwa sudah jelas pengadilan dagelan itu tidak perlu kita bahas. Saya mempunyai bukti jelas dan bahwa memang pengadilan itu sebenarnya telah mengadili orang-orang yang salah, orang-orang yang memang besar kemungkinan mereka tidak ada di lokasi itu, gitu, dan putusan itu sangat mudah untuk diruntuhkan karena mempunyai logika ada logical fallacy gitu dalam putusan itu yang memang cenderung kepada pembodohan. Jadi menurut saya, tapi ingat kita juga tidak bisa melepaskan kalau kita mau membawa ke pengadilan HAM terkait KM 50 ini dua hal. Yang pertama ada hal yang sistematis dan sistematis atau luas ya terkait dengan tindak pidana di situ. Kemudian melibatkan aparatur negara. Dan yang ketiga, maaf satu lagi, ada aspek politis. Jadi jangan lupa
KM 50 itu harus dilihat secara komprehensif yang sudah diulas oleh Pak Abdullah Haifamuan dan teman-teman termasuk Pak Marwan di buku putih, bahwa memang ini suatu rangkaian tidak bisa dilepaskan dari Habib Rizik bin Hussein bin Syihab, sepak terjang beliau dan juga FPI. Jadi itu runtut sampai pembubaran FPI. Jadi ada titik kulminasi di situ di KM 50 itu, dan penangkapan Habib Rizik ada melalui melalui tindakan kriminalisasi terhadap dia. Jadi jangan lupa, jangan hanya dilihat bahwa oh ini ada pepet-mepet kemudian penembakan, gak sesederhana itu. Itu ada 3 hal yang saya punya bukti kuat bahwa itu ada keterlibatan negara, ya, kemudian aparat negara. Yang kedua adalah aspek politis di situ yang kuat, yang ada motif politik. Yang ketiga adalah di situ tentu saja ada sistematis dan luas. Sistematis jelas karena itu dari awal sudah ada skenario. Nah, kemudian yang kedua meluas juga masuk. Jadi bukan dan tapi atau bukan dan tapi bukan saja atau tapi dan. Meluas kenapa? Karena korbannya sudah lebih dari 1 orang. Itu jadi simbol saya soal kami. Terus sekali lagi, novum itu semuanya sebenarnya bukan novum. Semua bukti belum diungkap menurut saya. Dan juga saya ulang lagi, itu harus melakukan HAM dengan melibatkan 3 unsur tadi. Ini ada keterlibatan negara, ada motif politik, dan juga sistematis atau meluas. Nah, kemudian selanjutnya saya mau sampaikan bahwa diulas beberapa kali oleh para pembicara yang luar biasa di sini tadi mengenai perkembangan politik, ada perkelahian ya, atau perceraian ya, gitulah, atau ada konflik antara pihak Jokowi dan juga PDIP. Saya memandang bahwa kita harus cerdas dalam memandang hal ini untuk tujuan yang memang kita harus perjuangkan atas nama rakyat dan atas nama kemanusiaan. Saya teringat cerita pada abad ke-8 sebelum Masehi, yaitu ada raja namanya Raja Odysseus. Dia itu raja dari daerah Ithaka itu sekarang daerah Yunani. Dia menyerang daerah namanya Troya. Troya itu sekarang daerah di Turki namanya daerah Thessalia. Nah, dia menyerang itu berbulan-bulan nggak berhasil. Kemudian dia pakai strategi yang cerdas. Oke, kita pergi dari sini, dari benteng ini. Anda silahkan hidup lama, kita kasih hadiah. Dia kasih kuda besar, patung kuda perunggu. Dia tinggalkan itu. Oke, setelah dia tinggalkan, kemudian orang-orang Troya itu melihat, ini sudah berhari-hari kok ada perang lagi, malah ada kuda besar buat hadiah. Diambillah kuda itu dengan bangganya masuk ke dalam benteng mereka. Lalu pada malam hari ternyata di dalam kuda itu, perunggu itu berisi pasukan-pasukan terbaik dari Ithaka Yunani tersebut. Kemudian mereka keluar dan mereka buka benteng, pasukan Yunani masuk semua. Itulah makanya ada istilah kuda Troya. Nah, maksud saya, kita gunakan perkelahian yang menarik ini, tetap kita ramaikan. Wah, ini dua-duanya menurut saya kita melihat iblis dan setan lagi berkelahi gitu. Jadi menurut saya jangan kita ini terhipnotis. Oh, si merah ini ternyata bagian dari rakyat. Wih, 10 tahun lebih mereka ini menjadi pengkhianat rakyat loh, atas nama uang jadi. Terus kemudian hanya dalam beberapa hari kita terhipnotis. Bahkan ada sosok-sosok yang tokoh lah gitu yang memang identik dengan kelompok kanan dan masyarakat merapat ke mereka. Kemudian kita melihat mereka dengan dasar rakyat. Menurut saya helpful kita gitu loh. Kok kita mudah sekali untuk melupakan gitu. Itu PR menurut saya. Itulah kenapa penjajahan di Indonesia itu terus dari Portugis, Belanda, Jepang dan seterusnya sampai sekarang Cukong dan sebagainya itu menjajah, karena memang kita gampang lupa. Oh, mereka berbuat baik nanti. Begitu juga yang PSN tadi juga sama, gampang lupa. Mereka mikir epic doang maksud saya. Mereka mikir nanti ada lapangan kerja ini segala macam. Mereka nggak sadar bahwa mereka dijadikan kalau kata Bung Karno itu kuli van nation van kuli aja, bangsa kuli gitu. Kita nggak akan berkembang kalau begitu. Dan memang ini tugas PR pemerintah, karena salah satu kewajiban pemerintah di pembukaan Undang-Undang 45 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Supaya apa? Mereka nggak punya mental kuli kayak gini. Ya kita di sini ya memang kita bisa menyadarkan kemampuan kita dari berbagai perspektif melalui media, YouTube dan sebagainya. Itu kemampuan kita. Kalau kita mempunyai kekuasaan yang lagi mungkin jangan gitu. Nah, baik lagi tadi, maksud saya harus kita ini punya kesadaran. Jangan sampai iblis sama setan berkelahi, kita memihak iblis atau setannya. Jangan.
biarkan mereka berkelahi, kita komporin terus gitu kan, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita dukung iblis dan setan berkelahi, kemudian kita jadi kuda Troya tadi. Semua hal tadi di Indonesia ini, Cak, keadilan itu ditegakkan oleh opini yang luas. Kita lihat kasus Vina, apalagi kemudian kasus Gamal, Sambo segala macam, ya. Justice akan tegak ketika viral justice. Jadi kita itu republik ini republik viral justice. Ada mau keadilan viralkan. Gitu. Jadi senjata kita itu bukan pistol, bukan. Jadi kalau ada apa-apa di perjalanan itu, kita nggak perlu bawa pistol, bawa aja handphone. Ada apa-apa tinggal direkam. Apalagi sama aparat negara, enak itu. Jadi kita viral justice. Jadi maksud saya, ketika iblis sama setan berkelahi, kita maksimalkan dari perjuangan PSN, PIK 2, kemudian perjuangan untuk Pak Prabowo supaya menegakkan keadilan bersama pemerintahan itu. Kita jadikan public issue terus, supaya kalau mereka mikir, kita mau ngalihin isu ini, ya udah deh, ini pajak kita turunin aja deh, kita batalkan, gitu loh. Nah, maksud saya, biarkan perkelahian iblis setan ini jadi kuda Troya, jadi sesuatu yang kita terus naikkan, kemudian kita jadikan kuda Troya untuk perjuangan kepentingan kita melalui metode viral justice tadi. Kalau kita tidak punya pengalihan isu, maka ini akan isu dipelihara terus. Jangan sampai kita jadi korban. Ada kriminalisasi. Dan saya ingatkan juga berkali-kali kepada rekan-rekan sekalian semuanya, jangan sampai di awal pemerintahan Prabowo ini, di akhir ini saya mengingatkan, selain tadi pesan-pesan atau opini dari saya, jangan sampai kita mengulangi yang terjadi pada rezim Pak Jokowi. Apa itu? Kita membuat kriminalisasi terhadap para operator. Menurut saya, trigger yang utama adalah adanya komunikasi buruk antara penguasa dengan oposisi. Ini menurut saya harus diperbaiki, tidak boleh terjadi. Yang kedua, kita dalam penyampaian pendapat dengan segala hormat, jangan membawa pribadi, menghina segala macam. Menurut saya harus disampaikan dengan elegan supaya tidak terulang lagi. Menurut saya, kalau saya boleh flashback, terjadinya kriminalisasi 10 tahun pemerintahan Jokowi waktu itu tidak lepas dari dua ini, komunikasi buruk yang tidak dibangun dengan baik antara oposisi. Ada pemain konflik, jangan lupa, ada pemain konflik juga di dalam kita ini, ada konfliknya di bajingan, setan semuanya segala macam gitu. Nah, di sana juga ada oposisi itu berantakan semua, kasar lihat tuh, menghina, anjing babi semua segala macam, kata-kata kotor keluar semua, dan kita dihina ya. Pemain konflik ini memanfaatkan dari situ ada. Jadi jangan lupa, pemain konflik itu ternyata bisnis lumayan. Setahu saya BIN anggarannya triliunan. Dan saya menduga kuat 10 tahun belakangan dulu main konfliknya mereka. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Aziz Yanwar. Saya kira kita sepakat ya bahwa penguatan kontrol masyarakat sebagai satu representasi dari kekuatan civil society atau masyarakat sipil ini penting untuk terus kita komunikasikan dan kita konsolidasikan. Catatan 2 periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah menyisakan bagaimana diobrak-abriknya kekuatan kontrol civil society di tengah semakin melemahnya kekuatan kontrol yang ada di dalam parlemen. Konsolidasi di antara berbagai elemen ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita tahu Papua Ormas telah membawa korban, bukan hanya FPI tetapi ILUMI UI juga termasuk satu istilah yang saya boleh Bang Bosdardi untuk menyampaikan, karena ini terkait dengan keberadaan akunnya beliau, yakni Sultan Indonesia juga menjadi korban dari kebijakan zalim, yakni keluarnya Perpu Ormas oleh Presiden Joko Widodo. Nah, saya akan berikan kesempatan kepada Dr. Agus Kuswantono, seberapa perlu konsolidasi di antara seluruh elemen dari berbagai latar kalau kita bicara masalah penguatan kontrol civil society di tengah melemahnya kontrol parlemen. Silakan Dr. Agus Kuswantono. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sebuah acara. Karena diawali dengan masalah, kemudian masalah ini akan jadi musibah. Dan di awal-awal kepemimpinan Prabowo di sini
100 hari ini merupakan kontrol sosial yang sangat luar biasa tingginya. Di saat kita yang senantiasa diberikan satu harapan, nah ini jangan sampai nanti jadi harapan itu menjadi harapan yang kosong. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan mulai dari awal, maka sebenarnya Prabowo ini merupakan kandidat yang sangat luar biasa. Karena mulai 2009 untuk bisa meraih kekuasaan, 3 calon presiden dan 1 capres, ini luar biasa sebenarnya. Jadi sampai sekarang ini kalau saya hitung itu ada 3 pencalonan dan 1 capres dan 1 wapres. Oleh karena itu mau nggak mau pada saat kondisi sekarang, maka yang perlu diperhatikan itu adalah evaluasi saat Jokowi itu sudah tumbang, karena ini memang menghasilkan negatif legacy yang sangat luar biasa. Yang mana negatif legacy ini kalau kita perhatikan mulai dari Perpu yang muncul dengan tiba-tiba, yang sebenarnya Perpu ini sangat luar biasa membuat perubahan secara nasional, baik itu terhadap HTI maupun FPI saat itu. Kita perhatikan di 2017 ya, HTI tumbang dengan adanya Perpu Ormas, kemudian disusul dengan FPI. Sementara kontrol ya, setelah itu sangat lemah sekali, baik itu kontrol yang dikaitkan dengan keberadaan dari Ormas, sehingga tidak ada lagi kontrol Ormas yang mampu mengevaluasi jalannya struktur pemerintahan yang ada saat itu. Oleh karena itu, pelimpahan kekuasaan ini bukan hanya pelimpahan kekuasaan secara peluang, tapi juga secara permasalahan untuk 5 tahun ke depan ini. Kalau kita perhatikan, jadi kesejahteraan ini kan harusnya beriringan dengan fase kepemimpinan yang telah dilalui. Tapi ternyata utang semakin meningkat, kemudian korupsi juga semakin meningkat. Ini adalah satu indikator bahwa sebenarnya kemiskinan itu akan juga semakin meningkat kalau ya, kaitan dengan peruntukan anggaran itu tidak diserap secara optimal oleh masyarakat. Jadi kalau kemiskinan itu meningkat, berarti korupsi juga pasti akan meningkat. Nah, ini satu key performance index yang sebenarnya sangat gampang sekali. Kenapa? Ya karena memang ini sudah alamiah seperti itu. Ya, kalau ya korupsi semakin menurun, maka kesejahteraan juga akan semakin meningkat. Kalau ya perundang-undangan ini bukan tumpul ke atas, ya, tapi tajam ke bawah, nah ini berarti maka pembukaman secara secara nalar kritis dari masyarakat ormas itu akan semakin dinamis. Harusnya pemerintahan itu harusnya bersyukur kalau masyarakat itu kritis dan ormas-ormasnya itu dinamis untuk mengevaluasi capaian-capaian yang ada, dan capaian-capaian itu justru sebagai satu pijakan fundamental untuk 5 tahun ke depan. Jangan sampai era Presiden Prabowo ke depan ini mencontoh apa yang dilakukan oleh Jokowi, dan ini sangat luar biasa. Kalau bisa saya katakan ini adalah early warning state atau peringatan dini negara kepada Prabowo. Kenapa demikian? Karena kalau ini mencontoh, maka endingnya pasti akan sama dengan Jokowi, tersandera, kemudian secara hukum juga tumpul, kemudian kekuatan berbalut dengan kekuasaan yang itu juga untuk para pengusaha dan penguasa, maka ini akan menjadi satu catatan buruk. Jangan 5 tahun, ini setahun aja sudah harusnya menjadi satu tamparan keras bagi Presiden Prabowo ke depan. Oleh karena itu, untuk Perpu, kalau bahasa saya, ini harusnya ada anulir atau harusnya ada melakukan Perpu yang untuk memperbaiki bahwa Prabowo itu tidak sama dengan Jokowi, baik itu Perpu terkait dengan ormas,
maupun korupsi terkait dengan perpu-perpu yang ada kaitannya dengan sosial masyarakat. Kalau saya perhatikan prolegnas 2025 itu sangat minim sekali. Dari 41 rancangan undang-undang ini sebenarnya ya kalau saya katakan hampir pesimis untuk bisa memperbaiki Indonesia setahun ke depan, ya setahun ke depan, hampir pesimis. Karena 41 rancangan undang-undang prolegnas 2025 itu tidak esensi sekali untuk memperbaiki kesejahteraan di masyarakat, ketimpangan sosial, maupun kalau kita perhatikan 2025 besok itu tahun depan itu PPN langsung naik, ya naik 12%. Kalau menurut Nurul Hayek, maka kalau PPN naik 12% itu sebenarnya merampas uang masyarakat secara negara, kewenangan negara. Kenapa demikian? Karena ini kan langsung ini, tidak ada negosiasi 12% kan gitu. Apalagi pajak, ya, atau inflasi. Jadi teori-teori ekonomi itu mengatakan bahwa inflasi itu juga merampas keuangan yang ada di masyarakat. Kemudian PPN yang menjadi naik itu juga merampas keuangan yang ada di masyarakat. Nah, kalau sudah demikian, maka ini kalau saya perhatikan seiring yang akan dilakukan oleh Prabowo adalah penguatan ketahanan pangan. Kemudian kalau nanti kerusuhan sosial itu nanti akan penambahan dari anggaran pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu untuk kedepannya sikap kritis ini adalah bagian dari suara masyarakat, suara ormas. Yang mana suara masyarakat dan ormas yang kemarin yang paling kritis itu adalah HTI dan FPI. Oleh karena itu, ya ini harusnya menjadi satu catatan yang penting. Jangan sampai suara masyarakat, suara ormas itu dibungkam. Kalau sudah demikian, maka tunggulah bahwa apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan ke depan ini senantiasa lempeng kayak jalan tol itu tidak akan mungkin. Kenapa? Karena catatan-catatan dari tim Koalisi Indonesia Maju itu adalah koalisi untuk berbagi jabatan dan kekuasaan, termasuk juga koalisi untuk berbagi keuangan ke depannya. Jadi ini adalah satu formulasi yang harusnya diberikan, bukan hanya sekedar pencitraan, harapan, tapi juga harusnya ada kenyataan. Oleh karena itu, ya mumpung belum 100 hari ke depan, maka jangan sampai ini sama saja. Jadi apa yang telah dilakukan, ya apa yang akan telah diberikan kepada pemerintahan Prabowo ke depan. Demikian. Terima kasih Dr. Agus Susantono atas perspektifnya. Terakhir, Ustadz Irwan Saifullah, kita punya keinginan sebetulnya sinergitas di antara tokoh dan ulama itu semakin kuat tanpa memperhatikan latar entitas dari manapun, karena ini adalah problem yang menjadi tanggung jawab kita semuanya. Problem bangsa dan negara kita ini adalah problem kita semuanya, terutama arah ke depan, masa depan, nasibnya rakyat ini, nasibnya masyarakat ini. Tentu ini adalah harapan kita semuanya. Sebagaimana Ustadz Irwan Saifullah, bangunan komunikasi yang dijalin di antara para tokoh dan para ulama yang harusnya menjadi komponen yang memimpin kontrol terhadap penyelenggara negara yang dilakukan oleh para penyelenggara negara dipenuhi dengan, kalau istilahnya Bang Marwan itu corporate and state crime itu, dan itu didokumentasikan oleh teman-teman LSM sebagai the regulator and capture, bacakan perundang-undang legitimasi produk kebijakan melalui pintu penyusunan produk perundang-undangan dalam konteks lawmaking proses. Silakan Ustaz Irwan Saifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah, walhamdulillahirabbil alamin. Ya, pemirsa YouTuber Perjuangan dan juga para tokoh ya, yang juga sesepuh advokat juga. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa kita terus meyakini dari seluruh penjelasan tadi bahwa langkah perjuangan untuk menjadikan Indonesia lebih baik ini
ya semakin cerah dan semakin jelas dan semakin gamblang. Kenapa demikian? Karena tentu yang pertama adalah problem yang ada di negara ini sudah sangat jelas. Demikian juga solusinya. Ya tidak perlu ya profesor, doktor, ya apalagi luar biasa sepupu kita ini mantan pimpinan KPK, tidak perlu. Ya rakyat juga sudah mengetahui dan menyadari. Ya, sebagaimana judul kita ini. Ya, sumber negara kita ini tidak ada lain adalah karena banyaknya ya skandal dan juga ulah kebijakan jahat yang dilakukan oleh rezim Jokowi yang sangat kapitalis dan juga radikal. Ya, tadi sudah dijelaskan bagaimana kasus Rempang, kasus Wadas, kasus juga PIT2 dan juga PSD dan juga kasus-kasus PSN yang lain. Ya banyak sekali yang nyata-nyata bahwa semuanya itu ya dieksploitasi oleh oligarki. Nah mungkin saya menambah satu lagi nih Kak Salam ya skandal besar juga yang dilakukan atau kebohongan Pak Jokowi ini adalah pemerintahan Pak Jokowi ini dinarasikan bahwa dia ini pemerintahan yang paling sukses. Ya dengan tingkat kepercayaan 75,6%. Bahkan ada media yang itu sekitar 80%. Luar biasa ini. Ini adalah kebohongan yang luar biasa dan ini termasuk kejahatan. Ya, maka benar juga tadi mungkin ya yang disampaikan oleh Bang Abdullah Hemahua tadi. Pak Jokowi ini minimal kalau diadili dihukum itu minimal hukuman mati ini. Ya Allah, ini kata beliau dengan undang-undang tipikor karena begitu banyaknya kejahatan dan kejahatan yang paling besar itu menjadikan negara ini bangkrut, negara ini gagal, tapi dinarasikan ya pemerintahan paling sukses 75,6% atau ada yang 80%. Padahal realitasnya kita lihat di dalam seluruh atau banyak media dan banyak penelitian ternyata dibandingkan dengan Pak SBY saja kalah jauh. Ya, bisa kita lihat pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun Pak Jokowi ternyata pertumbuhannya itu paling tinggi hanya 4,3%. Sedangkan Pak SBY itu bisa 5,7% pertumbuhan ekonomi 10 tahun. Pertumbuhan industri manufaktur karena gencar infrastruktur pembangunan dikatakan sukses. Ternyata pertumbuhan industri manufaktur selama 10 tahun itu hanya 3,6%. Sedangkan Pak SBY yang tidak banyak infrastrukturnya ternyata 4,7%. Ya, luar biasa. Apalagi juga tingkat konsumsi masyarakat ini rendah. Yakni hanya sekitar rata-rata ya 3,8% saja. Sedangkan di era Pak SBY ya 5%. Jadi sangat rendah sekali tingkat konsumsi yang katanya naik meroket ekonomi itu ya. Demikian juga apalagi kalau disorot tingkat hutang selama 10 tahun ya maka digelari raja hutang Pak Jokowi ini yakni sekitar 8.502,6 triliun dengan rasio ya hutang itu sudah 40%. Padahal di era Pak SBY itu cuma 2.608 ya triliun saja dengan rasionya 24,7%. Ya, luar biasa. Ya, demikian juga yang dikatakan kemiskinan itu menurun. Ternyata ya lambat sekali penurunan kemiskinan selama 10 tahun itu hanya sekitar 2% saja. Padahal bansosnya sudah sekitar 3.000 sampai 3.500 triliun. Sedangkan di era Pak SBY itu bansosnya hanya sekitar 605 triliun saja. Tapi tingkat penurunan kemiskinan ternyata sampai sekitar 5,7%. Apalagi ditambah ya rupiah kita juga sekarat masih di level 16.000 saja. Sedangkan di level 10 tahun Pak SBY itu ternyata hanya menguat sampai 10.000 ya dibanding dolar itu tak sama. Apalagi ya Bu Sri Mulyani semakin panik ini dan stres ini karena di akhir
Pak Jokowi ini ternyata mewariskan defisit itu hampir 401,8 triliun dan keberhasilan pajak hanya sekitar 8%, maka harus dinaikkan 12% pajak. Ini warisan yang paling menjadikan Pak Prabowo pusing tujuh keliling ini sebetulnya. Nah, ini sebetulnya yang telah disadari oleh masyarakat dan seluruh tokoh. Maka kalau kita lihat ya, masa depan perjuangan kita ini tetap cerah dan tetap terus meningkat ya perjuangan ini. Karena yang pertama dari berbagai macam situasi itu menyadarkan yang pertama ya, para ulama, para habaib, para tokoh, para advokat, bahkan purnawirawan jenderal, bahkan juga TNI aktif, polisi jenderal aktif, guru besar, mereka juga secara fitrah manusia menyadari, maka mereka berjuang. Banyak mereka ini yang juga mewakafkan dirinya siap mati. Apalagi pejuang para ulama, tokoh-tokoh Islam. Saya sering putar ini, beliau ini ya, videonya luar biasa, sudah mewakafkan nyawanya untuk siap mati untuk menegakkan kebenaran dan membela perjuangan ya demi Allah SWT, demi ridha Allah SWT. Ini jumlahnya banyak. Nah, ini yang menjadikan sebetulnya secara fitrah di dalam teori, seluruh teori kenegaraan itu ya, bahwa negara itu adalah milik rakyat. Kalau di dalam perspektif Islam, as-sultan lil ummah, maka tidak mungkin. Makanya Pak Prabowo ini menyadari juga ini, Bang Heman ya. Akhir-akhir ini bicara rakyat. Karena kalau dia terus-menerus dia itu melindungi Fufu Fafa, melindungi Mulyono, pasti dia ini akan digilas oleh rakyat. Itu sudah pasti, ini teori. Ya, apalagi kalau disebutkan oleh beliau, ya inna afdhalal jihad kalimatu haqqin inda sultanin jahil ya. Jadi sebaik-baik pahala jihad fisabilillah itu adalah menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim ya. Nah, itu pahalanya lebih tinggi daripada jihad fisabilillah. Nah, ini realitas ya, kebangkitan rakyat. Ya, kalau dulu memang kita berjuang langsung melawan ya Belanda. Nah, sekarang rakyat mengetahui bahwa musuh yang sebenarnya ini adalah rezim Jokowi yang kemarin telah menerapkan kapitalis liberal total dan juga telah menjadi kuli bagi negara ini, bagi oligarki. Nah, yang kedua tentu solusinya juga sangat gamblang, sangat jelas. Ya, negara ini yang sekarang ini menjadi kuli bagi oligarki, menjadi kuli bagi ya asing dan asing, makanya harus dikembalikan kepada konstitusi. Dan kalau di dalam sistem Islam memang negara ini harus bekerja dan melayani untuk rakyat. Maka Rasulullah menegaskan al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati ya. Jadi imam atau khalifah itu adalah pengurus rakyat dan dia dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus. Nah, kita juga sudah melihat ya, tanpa pajak dikatakan oleh Bang Abraham Somad bahwa hutang luar negeri ini dalam tempo 1 hari saja sudah beres sebetulnya. Nah, maka di dalam pandangan ya konstitusi kita atau juga di dalam pandangan Islam ini ada kekayaan itu yang menjadi kekayaan itu milik rakyat dan milik negara, itu harus dikelola oleh negara yang dia itu jumlahnya cukup banyak, yang dia itu menjadi kebutuhan masyarakat banyak, yang dia kalau dikuasai oleh individu akan menjadi masalah. 3 sifat itu ya. Nah, maka dikuasai oleh negara ya. Maka tidak usah jauh-jauh ya, kemarin ramai ini ya Bang, ketika food estate yang mau dilakukan dikasihkan haji Islam yang ada di Papua misalnya, ternyata langsung beredar hitungan ya, ternyata kalau 1 juta hektar itu diberikan, ternyata haji Islam ini akan mendapatkan ya pohon gratis itu setiap hektar itu 50 pohon. Kalau diameternya 1 pohon itu 1,5 meter, tingginya 2 meter, harganya 88 juta per meter kubik, maka nilainya itu yang dihasilkan kotor adalah
16.956 miliar. Kalau 1 hektar maka jumlahnya itu adalah 1.600 ya 16.000 ya 16.956 triliun Bang. Luar biasa. Ini kotor. Kalau kita mendapatkan 50% saja berarti sudah ada 13.956 triliun. Coba. Ini gampang sekali tanpa pajak negara kita. Nah, ada lagi dari fakta, saya lihat data ketika kita membuka di Jawa ini infrastrukturnya kuat untuk swasembada pangan yang digembar-gemborkan oleh Pak Prabowo. Ini perkara yang gampang. Jadi kalau kemudian 1 juta hektar dibuka lahan di Jawa yang infrastrukturnya kuat, ternyata biayanya maksimal itu 20 triliun saja. Itu sudah mulai membuat irigasi, membuat waduk, membuat saluran, kemudian pupuk, ya, kemudian juga biaya petaninya, buruh taninya, itu semuanya adalah sekitar 20 triliun. 1 hektar itu ternyata menghasilkan 5 juta ton. Kalau dijual murah 8.000, ternyata 40 triliun hasilnya. Untung 20 triliun. Beras sekarang nggak ada yang 10.000. Kalau dijual 10.000 beras yang nyaman ini 50 triliun. Untung 30 triliun. Gampang sekali ya mengelola negara ini. Nah, ini rakyat dan para tokoh semuanya sudah tahu sebetulnya. Nah, maka seperti yang disampaikan oleh tokoh-tokoh kita, maka Prabowo ini sebetulnya gampang sekali dia. Segera dia ini membuat perpu, ya, perpu untuk menyelesaikan korupsi, perpu segera untuk mengembalikan ya jumlah PSN kita ini sekitar 233 ini dikembalikan kepada negara, dan seluruh ya sumber daya alam ini dikelola oleh negara lagi. Ini ternyata kalau saya hitung di sini APBN kita ini minimal itu adalah 5.510 triliun minimal. Luar biasa. Contoh misalnya minyak mentah, kemampuan kita ini adalah ya 223.532.000 barel, ya. Maka kalau kita untung 50% saja sekitar 183 triliun. Demikian juga natural gas, ya, potensi kita ini minimal untung bersih kita 50% juga 136 triliun. Demikian juga apalagi batu bara, potensinya adalah per tahun ini 432.000 ton, ya, luar biasa. Kalau harganya itu per ton itu adalah 343 US dollar, maka kita minimal itu mendapatkan 50% untung kita atau 57% 2.124 triliun. Demikian juga emas kita mampu produksi 85 ton, ya, maka untung kita 34% saja 29 triliun. Demikian juga tembaga, ya, kita kalau untung kita minimal 34% kita mendapatkan 159 triliun. Demikian juga nikel yang dikatakan Pak Jokowi untung beliau minimal kita ini untung bersih ini adalah 189 triliun. Demikian juga hutan kita, potensi kita minimal kita untung bersih 1.649. Demikian juga laut, ya, minimal 50% keuntungan kita kalau kita kelola 1.040 triliun. Maka total kita ini adalah 5.510 triliun. Ini yang sesungguhnya harus diambil kebijakan oleh Pak Prabowo. Maka kita sampaikan kepada Pak Prabowo, ya, ketika Anda ini menyampaikan bahwa saya ini dipilih oleh rakyat dan memimpin untuk rakyat, maka saya ini memerintah untuk rakyat. Bahkan dia mengatakan saya ini hidup, saya ini tumbuh, saya ini tenggelam dan mati bersama dengan rakyat. Maka tegakkan hukum ini dan kembalikan kekayaan alam tadi, negara bekerja. Nah, maka keuntungannya luar biasa. Maka setelah dia ini 1 tahun, 2 tahun selesai atau 5 tahun dia selesai, setelah semua persoalan tadi selesai,
persoalan korupsi selesai, pengelolaan selesai, ya anggaran APBN kita menjadi surplus, maka setelah itu kalau dia ini bersalah, dia mengakui Bang, dan siap dia ini dihukum. Ini seorang jenderal yang sejati. Inilah seorang jenderal ketika dihukum nanti ini menjadi pahlawan. Mungkin atau tidak, saudara-saudara? Bisa atau tidak? Paham atau tidak? Nah, ini saya pikir catatan Pak Cak Slamet ya. Jadi masih gampang dan sangat jelas, dan perjuangan ini ya sangat panjang, dan insya Allah masa depan masih cerah. Demikian dari saya. Ya, terima kasih Ustadz Irwan Saifullah. Tadinya saya ingin memberikan kesempatan untuk menyampaikan closing statement, tapi saya ingat tadi yang disampaikan oleh Bang Abdullah bahwa memang forum seperti ini tidak perlu 1 bulan sekali, tapi setiap minggu 1 kali, supaya kita terus bisa mereminder bagi representasi kekuatan kontrol civil society. Perkenankan saya untuk menyampaikan pandangan tokoh dan ulama terkait dengan realitas yang ada sekarang sebagai bagian dari forum diskusi ini. Saya punya hak juga untuk menyampaikan pandangan sebagai host, kira-kira begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan tokoh dan ulama untuk keadilan rakyat dan kemajuan bangsa Indonesia. Pasca dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 lalu, segenap rakyat dan elemen anak bangsa, termasuk para tokoh dan ulama, menggantungkan harapan besar pada Presiden untuk masa depan dan kemajuan bangsa Indonesia. Sejumlah masalah dan kerusakan yang diwariskan rejim Jokowi diharapkan dapat dihapus legasinya. Presiden Prabowo Subianto diharapkan mampu menata bangsa Indonesia dengan perspektif yang mengoreksi kegagalan rezim Jokowi, sekaligus mengadopsi nilai-nilai ideal Islam sebagai mayoritas Muslim terbesar yang ada di negeri kita untuk membangun masa depan Indonesia. Berkenaan dengan hal itu, kami segenap tokoh bangsa menyampaikan pandangan untuk masa depan bangsa Indonesia, berpijak pada evaluasi terhadap rejim Jokowi dengan berbagai kebijakan-kebijakannya, dan mengadopsi nilai-nilai keyakinan mayoritas yang ada di negeri kita, yaitu Islam, sebagaimana diletakkan oleh para pendiri dan para masyayikh kita terdahulu, melalui sejumlah rekomendasi sebagai berikut. Pertama, Presiden Prabowo Subianto harus bisa melepaskan keterikatan dan keterkaitan dengan rejim Jokowi yang zalim, sekaligus menghapus legasi kezaliman itu dengan membuat program pembangunan yang mandiri, yang lepas dari cengkraman oligarki dan hanya berorientasi pada kepentingan rakyat. Kedua, pembangunan dengan model proyek strategis nasional harus diterapkan berdasarkan kepentingan kemaslahatan rakyat dan hanya dijalankan oleh negara melalui badan usaha milik negara. Tidak boleh ada lagi PSN berdasarkan kepentingan oligarki yang dikelola dan dijalankan oleh swasta. Segala hal yang berkaitan dengan hajat publik termasuk tetapi tidak terbatas pada pengelola pertambangan, perkebunan, hutan, pertanian, laut, fasilitas publik dan sarana umum, semuanya harus dikelola oleh negara selaku wakil publik dan dimanfaatkan hanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanah konstitusi dan amanah ayat-ayat suci. Ketiga, mengajak pada para ulama dan tokoh untuk mengambil peran sentral dan strategis mengontrol kekuasaan agar pemerintahan yang dijalankan benar-benar hanya berorientasi kepada rakyat, bukan untuk melayani oligarki. Demikian pandangan disampaikan Jakarta Sabtu 28 Desember 2024 Presiden Pusat Kajian Analisis Data Slamet Subianto. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian sudahlah kita hasilkan proses diskusi kita. Semoga ini menjadi sebuah catatan pencerahan bagi masyarakat dan kritik yang membangun konstruktif dan intelektual kepada para penyelenggara negara agar kembali berpikir sehat dan kembali berpikir beriman kepada yang menciptakan manusia. Idina suatu mustaqim, bila itu berkuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan tokoh. Iya. Closing. Oh, pandangan tokoh. Ya, silakan Bang. Udah. Iya, pandangan tokoh Bang. Silakan Bang. Closing statement. Closing statement. Rekomendasi Bang. Ya. Bantulah. Tanya sama. Ya. Nggak usah. Saya itu Bang tadi Bang. Tadi PKAD, Presiden PKAD sendiri.
Closing saya Bang. Pertama, catatan saya terhadap utang yang tadi saya cuma Ustaz, pertama itu sekian di 2024 itu utang APBN. Ya. Ada utang non APBN, yaitu utang BUMN itu juga 8.000 triliun. Utang membayar gaji pensiunan TNI Polri dan ASN itu 4.500 triliun. Jadi total utang negara itu 20.000. Itu satu. Yang kedua, saya memberi catatan kepada Pak Kapolri Mulyani bahwa kita tidak sampai 40% atau 50% utang kita. Negara-negara di Eropa, Amerika yang lain itu sampai ratusan persen. Ini kebohongan publik dan pembodohan rakyat. Kenapa? Negara-negara Eropa, Amerika lain punya utang itu sampai lebih 100% dari itu mereka jujur. Mereka kemukakan itu adalah seluruh utang, baik APBN maupun non APBN. Kita cuma sebut utang APBN, utang untuk APBN tidak perlu disebutkan. Yang kedua, negara-negara itu yang ratusan persen dari PBD itu, mereka itu negara kreditor. Kita debitor. Yang ketiga, mereka itu berutang kepada rakyatnya. Ya. Kita bukan berutang kepada rakyat saja, kita juga berutang kepada luar negeri. Seperti itu. Itu kebohongan yang dilakukan oleh Sri Mulyani. Catatan terakhir saya adalah bahwa kata Rasulullah dalam salah satu hadisnya, umat itu berkongsi dalam 3 hal. Yang pertama rumput, yang kedua air, yang ketiga api. Jadi rumput itu karena padang pasir itu rumput. Kalau buat Indonesia, Malaysia, Thailand apa itu para ahli mengatakan yaitu hutan. Nah, hutan kita hutan tropis keempat terbesar di dunia. Hutan tropis keempat terbesar di dunia. Kemudian air di Timur Tengah itu air itu white gold, emas putih. Sehingga begitu maka kemudian tidak boleh dijual. Ini milik bersama. Saya 15 tahun di Malaysia, air yang saya pakai itu beberapa tahun tidak bayar. Tidak bayar. Di Malaysia tidak bayar. Karena ada batasnya. Kalau cuma misalnya 1 bulan itu cuma sekian ribu liter, itu tidak bayar. Tidak bayar. Nah, sekarang ini kita beli. Padahal tidak boleh. Tidak boleh. Nah, karena kongsi kata Rasulullah tadi. Yang ketiga api. Api itu energi. Energi. Kita punya 17 tambang yang terbanyak di dunia. Dan ini sudah disinggung oleh Ustaz tadi itu. Yang kalau itu diolah dengan benar, maka setiap warga negara dari 2,5 juta mendapatkan 20 juta rupiah setiap bulan gratis tanpa kerja. Kenapa sekarang itu demikian? Karena tidak dilakukan oleh BUMN, BUMD atau UMKM atau koperasi. Pasal 33 menetapkan bahwa bumi harga isinya dikuasai oleh negara, digunakan untuk semaksimal. Jadi harus BUMN, harus BUMD. Pemerintah boleh mengatakan ekspor kelapa sawit naik, ekspor nikel. Ya, ekspor itu pengusaha oligarki, bukan pemerintah. Sehingga pemerintah cuma dapat pajak sekian. Kemudian hasil ekspor mereka itu dalam bentuk dolar itu disimpan di luar. Kita untuk membayar utang harus pakai dolar, devisa kita tidak ada karena itu keluar. Nah, oleh karena itu maka Prabowo harus melakukan itu, bahwa agar supaya semua bumi, air dan isinya itu dikelola oleh BUMD, bukan lagi oleh oligarki. Kalau itu ada swasta itu sebagai bagian daripada BUMD, bukan mereka menangani seperti itu. Itu beberapa catatan saya terhadap pertemuan kita hari ini. Terakhir penutup, tadi lawyer kita ini menyebutkan tadi soal novum, sebenarnya bukan novum karena itu belum diungkapkan dalam keadaan yang benar seperti itu. Saya Masya Allah itu kaget ketika Sambo ditanyakan oleh hakim soal dia mengganggu CCTV di rumahnya, rusak seperti itu. Hakim kemudian bertanya, apa di kilometer 50 juga saudara? Itu dia kata dia sadar atau tidak? Iya. Jadi
Ini kan luar biasa, bagaimana Allah menunjukkan itu seperti itu. Nah jadi sehingga begitu maka tanggung jawab kita untuk mendorong itu terus. Dan saya garis bawahi apa yang dikatakan oleh Yannon tadi itu, kalau saya baca di pasal-pasal itu kan ada binatang, ada hewan, kan nggak boleh. Nabi kan melarang apa terhadap agama yang bukan kita saja, agama kafir itu tidak boleh dihina seperti itu. Dan itu berdasarkan KUHP itu adalah delik. Membuat perbuatan tidak menyenangkan atau menghina itu delik. Nah itu cara bagaimana mereka melakukan operasi dari domba supaya kemudian mudah kemudian ditangkap. Kira-kira itu cara saya. Terima kasih Bang Dula, silakan Bang Marwan catatan yang terakhir. Ya, terima kasih Pak Selamat. Kata kunci yang mungkin bisa kita pakai sebagai alat untuk bersikap, yang salah satu yang penting itu adalah tadi Pak Selamat sudah sebutkan state corporate crime. Jadi kejahatan kriminal oleh yang berkuasa dan yang berbisnis. Yang kalau kita pakai istilah yang sudah semakin sering kita gunakan itu adalah oligarki. Oligarki ini bukan cuma bermain di hilir seperti di pik, tapi juga di hulu seperti dalam membuat kebijakan dan peraturan atau undang-undang. Salah satu misalnya yang fenomenal adalah tentang undang-undang cipta kerja. Bagaimana oligarki berperan. Waktu kita lihat daftar ya, jadi undang-undang itu kalau mau dibentuk ada orang dari pemerintah, ada dari DPR, tapi juga ada pengusaha dalam menyusun itu dari perencanaan pembentukan undang-undang itu. Nah itu sangat banyak oligarkinya, pengusahanya yang terlibat. Maka tidak heran ya bahwa meskipun undang-undang atau rencana, bukan sektor udah jadi undang-undang ya, itu diputuskan oleh MK ini harus diperbaiki dalam 2 tahun karena banyak melanggar konstitusi. Itu oleh oligarki ini diabaikan. Jadi proses di DPR menghasilkan undang-undang yang bermasalah, ditemukan di MK bahwa ini banyak yang harus dirubah, harus diperbaiki, tapi oleh rezim oligarki itu tidak menunggu 2 tahun diterbitkan perpu ya. Sehingga misalnya kalau salah satu contoh uang negara yang hilang itu adalah bahwa batu bara itu bukan barang yang kena pajak, sehingga negara kehilangan pendapatan sekitar 150 triliun. Ini lebih besar dibanding misalnya kita bicara perubahan PPN dari 11 ke 12 itu hanya menghasilkan sekitar 80 triliun. Ya, jadi ini sebagai contoh bagaimana oligarki itu mencengkram bukan cuma dari sisi ekonomi, juga dari politik sampai ke semua aspek kehidupan kita. Nah, karena itu kita mengingatkan Pak Prabowo, meskipun dia bagian dari oligarki sebelumnya, yaitu menjadi menteri dari kabinet Jokowi, kita berharap setelah menjadi presiden itu berubah, jangan lagi menjadi bagian dari oligarki. Ya, oligarki itu salah satunya kan berhasil merubah undang-undang KPK untuk bisa membuat para koruptor itu lolos. Ya, buktikanlah, jangan Anda pertahankan itu atau laksanakan itu rencana mau berdamai dengan koruptor, ya kan? Kemudian bicara PSN ini kan salah satu contoh proyek oligarki yang fenomenal, yang biadab, yang lebih jahat dari penjajah. Janganlah Anda teruskan ini. Nah, ini contoh-contoh yang saya kira kita ingatkan ke Prabowo bahwa Anda sekarang jadi presiden. Rubahlah posisi Anda, bukan lagi menjadi bagian dari oligarki, tapi menjadi bagian dari rakyat Indonesia yang sudah terlalu banyak dizolimi.
dijakatin oleh rezim oligarki yang dipimpin oleh Jokowi. Mari buktikan bahwa Anda memang tidak omon-omon ya. Saya ingatkan istilah omon-omon ini muncul di Januari 2024 saat ada debat capres yang akhirnya populer nih istilah omon-omon. Nah, kita tidak mau istilah ini ternyata sangat pantas juga disematkan kepada Anda sebagai presiden. Kalau omon-omon itu Anda mengkritik Anies karena dianggap retorika tidak sesuai antara perkataan dengan perbuatan, ini muncul dari Prabowo karena menganggap Anies ini hanya omong kosong. Bahwa saya misalnya katanya itu waktu itu kalau bicara pertahanan lebih paham dan yang saya omongkan itu adalah benar. Maka dia pakai untuk menyerang Anies itu istilah omon-omon. Nah sekarang sudah jadi presiden, jangan justru bahwa label omon-omon ini lebih pantas disematkan kepada Anda sebagai presiden. Buktikan bahwa Anda memang presiden yang sesuai antara perkataan dengan perbuatan. Jadi jangan bela oligarki, jangan menjadi bagian oligarki, tapi jadilah rakyat, bagian dari rakyat yang sudah sangat dizolimi dan ingin perbaikan. Buktikan bahwa Anda akan melakukan perbaikan termasuk menangkap para koruptor. Dan koruptornya itu salah satunya adalah Jokowi, kemudian ada di sana Aguan, ada Salim, dan sekian banyak menteri termasuk misalnya Airlangga yang terlibat dalam mafia CPO, ya. Mafia CPO, kemudian Bahlil itu adalah bagian dari mafia tambang, ya. Kemudian saya kira Erick Thohir dan sebagainya. Buktikan itu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ya, terakhir Bang Aziz silakan. Saya rasa tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Abdullah dan juga Ustaz Marwan. Jadi menurut saya berpesan untuk diri saya sendiri dan juga untuk semuanya untuk kita konsisten dan berkomitmen untuk memperjuangkan apa yang harus kita tinggikan, yaitu kalimatullah dan menjaga kebenaran dan keadilan serta kesejahteraan rakyat dengan kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita meyakini betul bahwa apa yang kita lakukan ini sesungguhnya adalah merealisasikan perintah Allah, kewajiban Allah SWT, amar ma'ruf nahi munkar. Semoga ini semuanya dicatat sebagai amalan makbulah dan sebagai bentuk kewajiban kita untuk muhasabah hukam dan memberikan pencerahan kepada rakyat. Terima kasih saya sampaikan kepada senior-senior Bang Marwan, Dr. Agus Susantono, Bang Dr. Abdullah Yamahawa yang sabar dan istiqomah serta ikhlas bersama kita semuanya. Semoga panjang umur dan senantiasa diberikan kesehatan kepada beliau berdua, Bang Aziz Yanuar yang muda dan good looking, yang tetap istiqomah juga mendampingi para tokoh dan ulama berjuang untuk menegakkan kalimatillah, dan Ustaz Irwan Saifullah yang tetap diharapkan tetap radikal, ramah terdidik dan berakal. Ihdinas shiratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1